Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi yang pertama di kelas 11, yaitu materi prosedur. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan apa itu kata, frasa, klausa, sampai menjadi sebuah kalimat. Nah, sekarang itu berkelanjutan. Kenapa sih kemarin Ibu mau mengajarkan terlebih dahulu berkaitan dengan kata, frasa, klausa, dan kalimat? Itu karena materi yang harus kita pelajari di bab yang pertama yaitu berupa teks. Salah satu jenis teks itu terdiri dari kalimat, baik itu kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Sehingga yang kemarin materi yang Ibu jelaskan kepada kalian, bagaimana cara kita untuk membuat sebuah kalimat terlebih dahulu. Nah, salah satu jenis teks yang akan Ibu ajarkan pada hari ini yaitu teks prosedur. Kalau kalian sudah menyimak materi yang sudah Ibu berikan sebelumnya di GC, ini ada gambar seperti ini nih, sudah kalian baca belum? Nah, di materi teks prosedur ini sebenarnya selalu kalian sudah lakukan, sudah kalian kerjakan, bahkan mungkin merupakan suatu kegiatan yang rutinitas kalian lakukan. Contoh, kalian mau berangkat ke sekolah, kemudian kalian menyalakan motor. Bagaimana langkah-langkah motor itu dari kalian ada di rumah sampai kalian bisa membawa motor tersebut sampai ke sekolah? Itu juga merupakan prosedur, ada caranya. Kemudian kalau kalian yang Ibu contohkan di dalam teks prosedur ini, ketika kalian lapar, kemudian kalian melihat ada nasi, ada telur, dan ada bumbu-bumbunya, kalian akan membuat sebuah sajian berupa nasi goreng. Bagaimana cara kalian mengolah bahan yang mentah menjadi bentuk nasi goreng? Itu juga merupakan prosedur. Tapi yang dirasa sulit adalah teks prosedurnya itu sendiri. Kalau teks prosedurnya itu bagaimana? Karena yang biasa kita lakukan adalah suatu kegiatan pekerjaan tanpa kita menghiraukan adanya konjungsi, kemudian adanya kata kerja aktif, kemudian bagaimana kita membuat bahan-bahan itu menjadi bahan yang mudah untuk dipahami oleh orang yang membaca teks kita. Nah, oke. Jadi, kesimpulannya dari ilustrasi yang sudah Ibu berikan adalah teks prosedur ini merupakan teks yang berisikan membuat dan mengoperasikan sesuatu. Jadi, belum tentu yang membuat saja yang dikatakan prosedur atau yang melakukan suatu pekerjaan aja, tapi membuat dan melakukan pekerjaan pun namanya sama-sama teks prosedur. Banyak pertanyaan, Bu, teks prosedur itu memang ada yang kompleks? Betul. Teks prosedur itu ada dua jenis. Yang pertama adalah teks prosedur simpleks, atau teks prosedur yang langkah-langkahnya tidak lebih dari 3 atau 4 tahapan. Sedangkan kalau teks prosedur yang kompleks adalah teks prosedur yang langkah-langkahnya lebih dari 3 atau 4 perlakuan atau kegiatan, tapi keseluruhan dinamakan dengan teks prosedur. Jadi untuk tahu ini teks prosedur yang simple, ini teks prosedur yang biasa, ini teks prosedur yang kompleks, itu caranya seperti apa? Kalian tinggal melihat dari langkah-langkahnya aja. Nah, biasanya kalau teks prosedur yang biasa, bukan yang kompleks, itu adanya di bungkus makanan siap saji seperti mie instan, kopi, seduh, dan lain sebagainya. Lanjut lagi, di sini ada struktur teks prosedur supaya kita bisa membedakan nih, mana sih yang merupakan teks narasi, mana sih yang namanya teks prosedur, mana sih yang namanya teks laporan hasil observasi. Nah, ini cara membedakannya ada di bagian strukturnya. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada alat dan bahan, yang ketiga ada langkah-langkah. Apa itu tujuan? Ada di bawah.
Tujuan ini merupakan pengantar tentang suatu topik itu yang akan dijelaskan dalam teks. Kalau kalian sudah membaca file yang ibu kirim berupa PDF, maka di sini ada judulnya dulu, menyampul buku sekolah, yang ini merupakan tujuan. Buku perlu disampul agar tidak terkena noda dan kotor saat belajar. Ini merupakan tujuannya. Jadi kalian harus bisa mempromosikan teks prosedur yang kalian buat agar orang-orang mau melakukan tindakan sesuai dengan teks prosedur yang kalian tulis. Jadi nggak sia-sia teks prosedurnya. Ngapain harus disampul segala? Ini udah ada tujuannya di atas. Jadi ketika orang baca, oh iya ya, benar juga. Untuk menyampul buku, menjadikan buku kita ini tidak terkena noda dan kotor saat belajar. Oke, jadinya saya akan melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu merupakan tahapan bahan-bahan. Bahan-bahan harus diperhatikan. Yang pertama, kalau memang teks prosedur yang kalian buat merupakan teks prosedur yang melakukan suatu kegiatan atau perbuatan atau tindakan, maka kalian memerlukan alat dan bahan. Alat dan bahan ini yang harus kalian perhatikan adalah harus jelas ukurannya berapa, jumlahnya berapa. Kalau memang ada bahan yang harus diperjelas lebih spesifik, contoh di sini ibu sudah membuat, kalian kalau sudah baca lagi PDF-nya, di bagian bahan-bahan ini ada dan kertas sampul. Nah, kertas sampul kan kita nggak tahu ukurannya seberapa besar, karena kertas sampul itu ada berbagai ragam yang sesuai dengan ukuran buku. Karena buku yang akan disampul ini setiap orang berbeda-beda. Jadi di sini adalah bagian yang harus diperjelas. Ada tujuan, kemudian ada bahan-bahan, yang berikutnya ada bagian langkah-langkah. Nah, di bagian langkah-langkah ini sudah mulai masuk ke dalam kalimat kompleks. Makanya kemarin di pertemuan sebelumnya ibu sudah menjelaskan tentang kata, frasa, klausa, kan? Dan yang terakhir kalimat. Nah, karena fungsinya ada di sini. Ini merupakan teks prosedur. Langkah-langkah. Ini ada kata pertama, lipatlah. Nah, ini merupakan kata kerja. Kertas ini merupakan nomina, kan? Menjadi dua bagian dan letakkan buku di tengah-tengah. Kemudian, ini baru satu kalimat. Kemudian, ini merupakan konjungsi. Konjungsi yang digunakan dalam teks prosedur itu ada ciri-cirinya sendiri, yaitu banyak menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini merupakan konjungsi yang berkaitan dengan waktu, urutan waktu. Artinya, kalimat ini akan menjelaskan tentang kalimat yang ini. Artinya setelah melakukan yang kegiatan pertama, akan ada kegiatan lanjutan dari kegiatan sebelumnya. Itu fungsinya konjungsi temporal. Jadi yang dikatakan konjungsi temporal itu ciri-cirinya ada satu kegiatan atau perlakuan di awal, kemudian ada kalimat selanjutnya melakukan perlakuan yang merupakan urutan atau runtutan dari perlakuan sebelumnya. Berarti contohnya ada kemudian, selanjutnya, lalu, berikutnya, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai selesai. Nah, di bagian teks prosedur ini, lihat ya, ada ciri kebahasan teks prosedur. Ada kata perintah, lipatlah, atau yang dinamakan dengan imperatif. Biasanya kalau bentuk kata perintah ini kalian harus ingat-ingatnya ikan lah. Jadi ada akhiran ikan lah. Contoh, ada kata lanjut. Lanjut ini merupakan kata kerja. Kemudian akan menjadi kata perintah ketika diberikan imbuhan kan. Jadi lanjutkan. Kemudian ada lipat juga, kalau diberikan imbuhan lah menjadi lipatlah. Nama i itu menjadi namai. Yang kedua, banyak menggunakan konjungsi temporal. Tadi yang Ibu sudah jelaskan, konjungsi temporal ini merupakan kata hubung antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya, tapi yang berkaitan dengan rentetan waktu. Artinya satu kegiatan pertama akan dijelaskan dengan kegiatan-kegiatan berikutnya. Ada kegiatan-kegiatan berikutnya. Contoh, misalnya kedua, pertama, selanjutnya, lalu, kemudian. Yang ketiga, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Persuasif itu apa? Persuasif ini adalah ajakan.
Ayolah, marilah. Kemudian yang keempat, apabila berupa resep nih tadi, urutannya ada alat dan bahan itu harus diperjelas lebih spesifik.